1,6 miliar orang di seluruh dunia ternyata telah ditipu oleh Tathagata. Itu semua karena setelah dia membunuh siluman kera 6 telinga saat itu. Pada malam Wukong kembali Guru Tang diam-diam membacakan mantra pengikat kepala. Namun kakak kera di hadapannya sama sekali tidak bereaksi. Guru terdiam, setetes air mata tanpa sadar mengalir di pipinya. Dan semua itu kulihat saat aku pura-pura tertidur di sampingnya. Sejak saat itu aku tidak pernah lagi memanggilnya kakak kera. Guru juga tidak pernah lagi membacakan mantra pengikat kelam sekejap beberapa ribu tahun berlalu. Guru dan aku di permukaan Patu menerima gelar Buddha. Tapi diam-diam kami memulai rencana yang berlangsung ribuan tahun. Menjadi Buddha selama 1000 tahun. Aku di Gunung Suci menjadi utusan altar suciku. Pekerjaanku setiap hari adalah memakan semua persembahan yang diberikan kepada para Buddha. Semua dewa dan Buddha di langit menertawakanku. Mengatakan aku ini lumpur yang tak bisa diandalkan. 14 tahun perjalanan suci masih tak bisa mengubah sifat rakus dan malasku. Aku hanya tersenyum dan tidak pernah membantah. Karena mereka tidak tahu yang kumakan bukanlah persembahan, melainkan kebencian. Yang kutunggu bukanlah makanan vegetarian berikutnya, melainkan sebuah kesempatan untuk menggulingkan 3 alam. 1000 tahun yang lalu perjalanan ke barat berhasil. Malam itu saat kami berempat guru dan murid diberi anugerah kuil Leiyin Agung di Gunung Suci bermandikan cahaya Buddha yang terang benderang. Kami memiliki gelar baru, tubuh emas baru dan tahta teratai baru. Buddha penakluk Sun Wukong berdiri di hadapan guru, mengenakan jubah perang emasnya dengan aura yang agung. Wajahnya penuh dengan kebahagiaan karena telah mencapai pencerahan. Aku dan Adiksa berdiri di kedua sisi juga dengan raut wajah yang hikmat. Seharusnya itu menjadi akhir yang sempurna. Tapi aku melihat guru, yang kini adalah Buddha jasa cendana, menatap kakak kera di hadapannya tanpa sedikit pun kegembiraan di matanya. Di wajahnya yang tirus ada ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kesedihan yang tak berdasar. Larut malam saat semua sudah sepi kami kembali ke wihara. Aku pura-pura mabuk berat, menjatuhkan diri keranjang dan mendengkur seperti guntur. Ku tahu guru ingin mengatakan sesuatu pada kakak kera. Benar saja guru berjalan ke hadapan kakak kera. Sinar bulan membuat bayangannya memanjang. Dia terdiam cukup lama lalu aku mendengar suaranya. Lirih seperti embusan angin. Dia sedang membacakan mantra pengikat kepala. 2 kali 3 kali. Seluruh lemak di tubuhku gemetar dan aku memejamkan mata rapat-rapat. Aku tahu apa yang sedang guru lakukan. Dia sedang memverifikasi, melakukan konfirmasi terakhir. Namun, Wukong di hadapanku hanya berdiri diam. Dengan sedikit kebingungan di wajahnya. Guru, apa yang sedang Anda baca? Murid tidak mengerti. Dia sama sekali tidak bereaksi. Mantra yang bisa membuat kakak kera menderita setengah mati. Sama sekali tidak berpengaruh padanya. Vihara menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa lama guru berkata dengan lembut. Bukan apa-apa, guru hanya ingin melihatmu lagi. Wukong tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Guru, Sun tua ini akan menemanimu setiap hari. Guru tidak berkata apa-apa lagi. Hanya perlahan berbalik badan. Dari sudut mataku, aku melihat dengan jelas setetes air mata mengalir tanpa suara di pipinya yang kurus. Saat itu juga aku mengerti segalanya. Sejak insiden Raja Kera yang asli dan palsu, yang menemani kami ke barat sama sekali bukan kakak keraku. Kakak keraku, yang liar dan tak terkendali itu. Sang petapa agung setara langit yang berani melawan surga telah dipenjara. Atau mungkin sudah mati. Dan kita malah membawa sebuah boneka buatan Gunung Linsan sampai ke tujuan. Menerima anugerah yang konyol ini, air mata guru menetes untuk kakak kera. Juga untuk dirinya sendiri, untuk penipuan kita yang berlangsung selama 14 tahun ini. Sebuah rahasia yang terpendam selama ribuan tahun, terkubur tanpa suara dalam setetes air mata itu. Dan akulah satu-satunya saksinya. Sejak hari itu, aku bukan lagi Panglima Tianpeng, juga bukan lagi Zhu Neng. Aku menjadi seorang aktor, yang rakus, pemalas, dan mata keranjang. Utusan pembersih altar yang tidak akan pernah bisa diandalkan. Ini adalah penyamaranku, juga warna pelindungku, di Gunung Linsan. Panggung besar ketenaran dan kekayaan ini. Orang tak berguna yang tidak menjadi ancaman. Yang hidup paling lama melihat paling jelas. Guru juga sudah berubah. Dia menjadi Buddha Candana punya yang paling taat. Setiap hari berceramah sutra cahaya Buddha menyinari semua makhluk hidup. Dia tidak pernah lagi menyebutkan mantra pengikat kepala. Juga tidak pernah lagi menatap Buddha pejuang penakluk dengan tatapan sedih seperti itu. Dia dan aku seperti 2 garis lurus yang tidak pernah berpotongan. Berjalan tanpa suara di jalur masing-masing selama 1000 tahun. Sampai hari ini, di Gunung Ro para Buddha berkumpul lagi dalam sebuah pertemuan Dharma yang megah. Tathagata duduk di atas teratai mengajarkan Dharma yang sangat mendalam. Bunga surgawi berjatuhan teratai emas bermunculan dari tanah. Aku duduk di posisi paling depan, menguap karena sangat bosan. Dalam hati aku menghitung hari ini bisa dapat berapa banyak persembahan yang bisa masuk ke perutku. Buddha pejuang penakluk duduk di samping guru dengan gagah berani. Adalah pelindung Dharma paling bersinar di Gunung Ro. Dia sesekali melirikku dengan tatapan sedikit meremehkan. Aku tahu dia meremehkanku adik seperguruannya ini. Aku justru berharap dia meremehkanku. Saat itulah ceramah berakhir. Tiba saatnya sesi diskusi. Guru Buddha Candana punya perlahan berdiri. Yang mulia murid Anda memiliki satu keraguan.
Perbedaan antara diri sejati dan wujud Dharma. Mohon pencerahan dari Yang Mulia. Tathagata tersenyum dan mengangguk. Semua dewa dan Buddha mengira ini adalah debat Dharma tingkat tinggi lagi. Hanya aku, saat mendengar kata diri sejati dan wujud Dharma, tanganku tiba-tiba mengepal. Ini adalah kode rahasia yang kami sepakati 1000 tahun lalu. Diri sejati mengacu pada kakak kera yang asli. Wujud Dharma mengacu pada si palsu itu. Guru bertanya padaku apakah waktunya sudah tiba. Aku masih terlihat mengantuk, bahkan dengan berlebihan mengucap mataku. Seolah-olah detik berikutnya akan tertidur. Tapi suaraku terdengar keras dan jelas. Penuh dengan kelicikan orang pasar. Oh Buddha, oh Guru, yang kalian bicarakan ini terlalu mendalam. Aku si babi tua ini tidak mengerti. Aku cuma tahu kalau lapar ya harus makan. Rasa lapar ini adalah sifat dasarku. Kalau melihat sesajen, aku jadi ingin makan. Keinginan inilah perwujudannya. Setelah makan baru terasa nyaman. Persetan dengan sifat dasar atau perwujudan. Yang penting perut kenyang. Tawa membahana di seluruh aula. Para Buddha menertawakanku karena aku kasar dan tidak bisa diharapkan. Bahkan sang Tathagata di atas tahta tingginya pun menggelengkan kepala dengan pasrah. Buddha penakluk pertempuran bahkan sampai mengerutkan keningnya. Sepertinya dia merasa satu kelompok denganku sangat memalukan. Tetapi guru malah duduk kembali perlahan di tengah tawa semua orang. Dia menundukkan pandangannya. Tidak ada seorang pun yang melihat. Sudut bibirnya membentuk sebuah senyuman yang nyaris tak terlihat. Dia mengerti jawabanku. Setelah makan baru terasa nyaman. Itu adalah isyarat untuknya bahwa rencana bisa dimulai. Kami telah bersabar selama 1000 tahun. Sudah saatnya untuk melampiaskan kekesalan ini. Konspirasi yang telah direncanakan selama ribuan tahun ini resmi dimulai di tengah tawa cemooh para dewa dan Buddha. Sehari setelah konferensi Dharma berakhir, aku sedang tertidur pulas di kediaman utusan Zetan. Titah dari guru pun tiba. Arhat yang menyampaikan titah itu sambil menutup hidungnya, berdiri di depan gua kediamanku yang dipenuhi kulit buah dan guci arak. Lalu membacakannya dengan lantang di ambang pintu. Memerintahkan utusan Zetan, Zuneng, untuk segera pergi ke alam fana. Mencari 100 hidangan langka, untuk dijadikan persembahan pada festival Ulambana. Tidak boleh ada kesalahan. Begitu mendengarnya, aku langsung melompat dari tempat tidur. Air liurku hampir menetes. Bagus sekali. Bagus sekali. Guru memang paling menyayangiku. Aku suka sekali tugas ini. Aku berpura-pura menunjukkan ekspresi sangat gembira. Sambil menerima titah itu, aku terus membungkuk berterima kasih. Arhat yang mengantar titah itu menatapku dengan jijik lalu pergi sambil mengibaskan lengan bajunya. Seolah-olah jika tinggal sedetik lebih lama akan menodai tubuh emasnya. Setelah dia pergi jauh, senyum di wajahku seketika lenyap. Aku membuka gulungan titah itu. Di atasnya, selain tulisan yang terlihat jelas, di bagian belakang gulungan itu, tercetak dengan cahaya Buddha sebaris tulisan kecil yang hanya bisa kulihat. Raja Api Netherworld Gunung Luoe. Inilah perintah rahasia guru yang sebenarnya. Dia tahu, untuk menyelamatkan kakak monyet, pertama-tama harus menghancurkan sangkar 10.000 Buddha yang memenjarakannya. Dan sangkar bagian dalam itu dibuat oleh Tathagata dengan kekuatan Buddha tertinggi. Tidak bisa dihancurkan. Satu-satunya kelemahan adalah perlu mengumpulkan 5 artefak magis, paling yin dan paling jahat yang tersebar di 3 alam. Hanya dengan melawan racun dengan racun baru bisa menggoyahkannya. Yang pertama adalah Raja Api Netherworld dari Gunung Luoying. Gunung Luoying adalah tempat paling kotor di 3 alam. Dijaga oleh 6 Raja Hantu Surgawi. Orang-orang Buddha selalu menganggapnya sebagai tempat terlarang. Guru menggunakan alasan mencari upeti, mengirimku, si tidak berguna yang paling tidak mungkin menjalankan misi rahasia ini, justru merupakan penyamaran yang paling cerdas. Siapa yang akan curiga pada seorang biksu gemuk rakus? Kan pergi ke tempat terpencil seperti itu, untuk menjalankan rencana menggulingkan Gunung Roh. Aku menyimpan titah dan berganti dengan jubah biksu yang compang camping. Bahkan garu 9 gigi pun tidak kubawa. Hanya membawa mangkuk pecah untuk makanan vegetarian. Sambil bersenandung kecil aku meninggalkan Gunung Roh. Sepanjang jalan aku mengendarai awan menuju Gunung Luoying yang suram dan mengerikan. Belum sampai di kaki gunung, hembusan angin dingin yang menusuk tulang menggulung. Bau darah kental yang menyengat menerpa wajahku. Langit berwarna merah gelap. Di tanah mengalir sungai neraka berwarna hitam. Roh-roh penasaran yang tak terhitung jumlahnya timbul tenggelam dan meratap di dalamnya. Siapa yang datang berani menerobos Gunung Luoying? Sebuah teriakan keras. Seseorang berjubah putih, sosok dengan lidah yang menjulur sangat panjang menghalangi jalanku. Itu adalah ketidakabdian putih. Salah satu dari 6 Raja Hantu Surgawi. Dia melihat jubah biksuku, matanya langsung menyala dengan kebencian yang membara. Lagi-lagi biksu botak dari Gunung Roh. Tidak tahu diri, sebelum kata-katanya selesai, tongkat perkabungan di tangannya sudah berubah menjadi gumpalan energi hitam. Dengan jeritan hantu yang melengking menghantam ke arah kepalaku. Aku tahu Raja Hantu Gunung Luoying. Sebagian besar dari mereka dulunya adalah Raja Iblis yang sulit diatur dan angkuh. Kemudian mereka ditindas secara paksa oleh Lingsan dan direkrut di sini. Penjaga tanah tandus ini, kebencian mereka terhadap Lingsan lebih dalam dari air sungai Styx. Jadi aku tidak bisa melawan.
Aku jatuh terduduk di tanah dengan bunyi gedebuk. Aku melempar mangkuk rusak di tanganku dan mulai menangis dengan keras. Jangan pukul, jangan pukul. Aku diusir. Tongkat duka Bai Wuchang berhenti di depan dahiku. Dia menatapku dengan ekspresi terkejut. Dia mungkin belum pernah melihat penganut Buddha yang begitu pengecut. Sambil menangis, aku menyeka air mata yang sebenarnya tidak ada. Dengan air mata berlinang, aku memulai penampilanku. Kakek Raja Hantu, Anda tidak tahu, babi tua ini menderita di Lingsan. Mereka semua menertawakanku, mengatakan bahwa aku salah reinkarnasi menjadi babi. Wajahku jelek dan hanya tahu makan. Telah mempermalukan umat Buddha. Buddha petarung kemenangan itu, kakak seperguruan tertuaku itu bahkan lebih meremehkanku. Setiap hari dia mengadukanku di depan Buddha. Kali ini dia yang mengatakan aku mencuri persembahan. Guruku sangat marah, lalu mengusirku dari gunung. Tangisanku begitu tulus dan menyentuh. Ingus dan air mata membasahi seluruh wajahku. Bai Wuchang mengerutkan kening. Niat membunuh di matanya sedikit memudar. Tapi kecurigaannya semakin besar. Kakak seperguruanmu, Buddha petarung kemenangan, Sun Wukong. Saat menyebut kakak kera, aktingku menjadi lebih meyakinkan. Benar sekali, dia sekarang sudah menjadi Buddha. Sudah jadi orang hebat. Mana mungkin dia masih ingat kami adik-adik seperguruannya. Aku mengubah nada bicaraku, dengan sedikit nostalgia dan kemarahan yang tidak disengaja. Kalau dipikir-pikir, kakak kera yang dulu lebih baik. Saat itu dia masih sage agung setara langit. Tidak takut langit dan tidak takut bumi. Demi kaum iblis kita, dia berani menyerang istana langit. Berani membalikkan meja Kaisar Giok. Saat itu, betapa hebatnya kaum iblis kita. Siapa yang berani menindas kita? Tapi sekarang aku menghela napas panjang. Tatapan mataku menunjukkan kenangan tak berujung dan kesepian. Bai Wuchang tertegun. Dia menatapku lekat-lekat. Tato iblis di wajahnya berkedut. Kakakmu bilang apa? Aku mengangkat kepalaku. Dengan tatapan yang hanya kaum kita yang bisa mengerti. Aku menatapnya. Aku bilang, si babi tua ini merindukan sosok kakak monyet yang mau membela kaum siluman kita. Kakak monyet yang sejati. 5 kata terakhir itu kuucapkan dengan sangat tegas. Seluruh tubuh Bai Wuchang bergetar. Tongkat perkabung di tangannya jatuh ke tanah dengan suara dentang. Permusuhan di matanya benar-benar lenyap. Digantikan oleh sebuah perasaan rumit. Berupa kegembiraan dan kesedihan yang luar biasa. Dia juga siluman. Dia juga pernah mengikuti sosok yang tak kenal hukum itu. Kalian, bibirnya bergetar tak sanggup berkata-kata. Aku mengangguk tegas ke arahnya. Dia terdiam lama. Akhirnya merendahkan suaranya. Giok api Netherworld tidak ada padaku. Setelah ditaklukkan saat itu, benda ini dibawa pergi oleh seorang teman lama. Siapa? Raja Siluman Kerbau Perkasa dari Gua Moyun di Gunung Jilei. Hatiku terkejut. Raja Siluman Kerbau. Kakak angkat kakak monyet. Benar saja, untuk menyelamatkan kakak monyet. Pada akhirnya harus menemukan saudara-saudaranya dulu. Aku berterima kasih pada Bai Wuchang. Saat hendak berangkat menuju Gunung Jilei, dia menghentikanku dengan wajah serius. Hati-hati, kamu turun dari Gunung Roh. Setiap gerak-gerikmu mungkin berada di bawah pengawasan mata itu. Hatiku bergidik. Mata itu tentu saja merujuk pada Buddha Petarung Jaya. Sepertinya jejakku benar-benar telah menarik perhatiannya. Gunung Roh. Kediaman Buddha Petarung Jaya. Di dalam aula megah kemasan, Sun Wukong sedang mondar-mandir dengan gelisah. Shao Jing berdiri di samping menundukkan kepala tidak berani bernapas. Si bodoh itu sudah turun gunung berhari-hari dan tidak ada kabar sama sekali. Katanya mencari persembahan. Dia malah langsung pergi ke tempat seperti Gunung Luoe. Apa yang ingin dia lakukan? Suara Wukong palsu dipenuhi kecurigaan dan ketidaksabaran. Kakak sulung, tenangkan amarahmu. Shao Jing membujuk dengan polos. Kakak kedua dia mungkin tersesat karena asyik bermain. Asyik bermain. Wukong palsu tertawa dingin. Wu Jing, kamu terlalu jujur. Apa kamu tidak menyadarinya? Guru dan si bodoh itu belakangan ini sangat aneh. Di konferensi Dharma yang satu bertanya dengan aneh, yang satu menjawab dengan tidak masuk akal. Sekarang dia menggunakan alasan untuk menyuruhnya pergi. Aku merasa mereka sedang merencanakan sesuatu. Sinar emas melintas di matanya memancarkan kilatan kejam. Wu Jing, kamu pergi sendiri. Awasi si bodoh itu dengan ketat untukku. Siapa yang dia temui, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, laporkan semuanya kepadaku satu persatu. Dan awasi juga guru dengan ketat. Aku ingin lihat, apakah karma Buddha mereka berdua benar-benar tidak murni, atau masih menginginkan sesuatu yang tidak seharusnya diinginkan. Wajah Shao Jing memucat, bibirnya bergerak-gerak, ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya hanya bisa menghela napas. Baik kakak sulung, dia menerima perintah itu. Memegang gada penakluk iblis, dia meninggalkan Gunung Suci tanpa suara. Dia akan menjalankan perintah dari kakaknya untuk mengawasi kakaknya yang lain. Dia tidak tahu, sejak saat dia melangkah keluar dari Gunung Suci, di antara kami saudara seperguruan, sisa-sisa persaudaraan yang ada sudah mulai retak. Dan saat ini di Gunung Suci, di dalam wihara Buddha Candana punya, guru sedang menatap papan catur dengan tenang. Di atas papan catur tidak ada bidak, hanya ada nebula kacau yang berputar-putar. Dia sepertinya sudah lama menduga tindakan Wukong palsu. Bergumam sepatah kata apakah sudah akan datang. Keesokan harinya Buddha Kebajikan Candana tiba-tiba meminta titah pada Tathagata.
Dia berkata bahwa semalam dia mendapat pencerahan dan menciptakan sebuah metode ajaran baru. Bernama penghormatan 10.000 Buddha. Ingin mengumpulkan 10.000 Buddha Gunung Suci untuk bersama-sama mendoakan 3 dunia. Tathagata sangat gembira dan langsung menyetujuinya. Seketika seluruh Gunung Suci menjadi gempar. Majelis penghormatan 10.000 Buddha yang megah diadakan tepat di depan kuil Leiyin Agung. Guru duduk di atas panggung tinggi mengucapkan kata-kata bijak. Di belakangnya 10.000 Buddha melantunkan mantra yang menggema di angkasa. Fluktuasi kekuatan Buddha yang dahsyat bagaikan tsunami menyapu seluruh benua Aparagodania. Semua orang tenggelam dalam suasana yang hikmat dan sakral ini. Tidak ada yang tahu, di balik lantunan mantra yang menggetarkan langit ini, apa yang sedang dilakukan oleh guru. Dia menjadikan dirinya sebagai pusat formasi. Dengan kekuatan 10.000 Buddha sebagai pemandunya, secara paksa membuka celah di jalan surgawi. Kesadaran ilahinya menembus lapisan ruang dan waktu, di tengah karma dan takdir yang tak berujung. Dengan panik menyimpulkan sebuah koordinat yang sengaja disembunyikan oleh ajaran Buddha. Lokasi sebenarnya dari kurungan 10.000 Buddha. Ini adalah pertarungan melawan Tathagata dan berpacu dengan takdir. Setiap kesimpulan bagaikan menari di ujung pedang. Sedikit saja kecerobohan akan dibalas oleh jalan surgawi tanpa bisa kembali. Di atas panggung wajah guru menjadi semakin pucat. Butiran keringat halus muncul di dahinya. Tapi cahaya di matanya menjadi semakin terang. Dia hampir menemukannya. Pada saat yang sama aku telah tiba di Gunung Guntur bertumpuk. Tempat ini sudah lama tidak dipenuhi hawa iblis yang membubung ke langit seperti dulu. Gua Moyun juga menjadi sederhana dan biasa saja. Aku melihat Raja Iblis Kerbau Sang Petapa Agung Penenang Langit di depan gua. Dia bukan lagi sosok yang mengenakan baju zirah lengkap. Raja Iblis yang memegang gada besi campuran. Melainkan seorang pria desa yang mengenakan pakaian kain kasar. Sedang membelah kayu bakar. Waktu dan tekanan dari Gunung Suci telah lama mengikis semua sisi tajamnya. Ku memanggil dengan lembut, "Kakak Kerbau." Dia menoleh ke belakang. Tertegun sejenak saat melihatku. Lalu menunjukkan senyum yang sedikit sedih. "Oh adik kedua rupanya. Angin apa yang membawamu kemari? Cepat masuk minum teh dulu." Dia mempersilakanku masuk ke dalam guanya. Putri kipas besi membawakan teh dan mengangguk sopan. Lalu kembali lagi ke halaman belakang. "Kakak kau." Melihat tangannya yang penuh kapalan hatiku terasa pilu. Aku begini sudah sangat baik. Dia sepertinya tahu apa yang ingin kukatakan. Sambil melambaikan tangan hari-hari berkelahi dan membunuh sudah cukup. Sekarang menjaga kakak iparmu bercocok tanam minum teh. Menjalani sisa hidup dengan tenang dan damai sudah membuatku puas. Amarah di hatiku langsung membara. "Tenang, kakak kera di penjara entah hidup atau mati. Kau di sini bicara tentang ketenangan." Aku tiba-tiba berdiri. "Apa kau masih ingat 7 orang suci agung saat itu? Apa kau masih ingat monyet-monyet di Gunung Huaguo? Dia sekarang dikurung di penjara 10.000 Buddha di Gunung Roh. Apa kau tidak peduli sama sekali?" Tangan Raja Iblis Kerbau yang memegang cangkir teh bergetar hebat. Dia menundukkan kepala dan terdiam untuk waktu yang lama. "Peduli? Bagaimana cara peduli? Pakai apa untuk peduli? Adik kedua kita semua sudah tua. Kita tidak akan bisa menang. Buddha dengan satu jari saja bisa menghancurkan kita semua." Kata-katanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Aku marah karena dia tidak mau berjuang dan benci akan kelemahannya. Aku berjalan ke hadapannya menatap matanya lekat-lekat. "Benar, kita memang sudah tua, tapi dia belum tua. Dia masih menunggu saudara-saudaranya seperti kita untuk menyelamatkannya. Apa kau lupa bagaimana dia memperlakukanmu? Dulu saat kau dikejar-kejar oleh Neza, siapa yang menahan serangan 3 kepala 6 lengan untukmu? Apa kau lupa sumpah yang kita ucapkan saat menjadi saudara angkat? Raja Iblis Kerbau, lihatlah dirimu yang sekarang. Apa kau pantas menyandang gelar orang suci agung penakluk surga? Apa kamu pantas dipanggil kakak oleh monyet itu?" Suaraku bagaikan palu godam yang menghantam jantungnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepala dengan mata merah padam dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Jangan bicara lagi. Ku harus bicara." Aku menunjuk hidungnya dan berteriak kata demi kata. "Giok api dunia bawah ada padamu kan? Berikan itu padaku. Aku akan menyelamatkan kakak monyet. Kalau kau masih menganggap dirimu pria sejati, ikutlah denganku. Kalau kau punya nyali, berikan benda itu padaku. Kau terus saja membelah kayu bakarmu di sini." Raja Iblis Kerbau terhasut olehku, energi iblisnya melonjak. Gada besi yang tersegel selama bertahun-tahun mengeluarkan dengungan. Api di matanya seolah akan menyala kembali. Tepat saat itu suara yang dingin dan marah terdengar dari luar gua. "Kakak seperguruan kedua, kau berani bersekongkol dengan iblis?" Hatiku mencelos dan aku sontak berbalik. Sawujing berdiri di mulut gua dengan wajah penuh amarah dan kekecewaan. Tubuhnya berdebu karena perjalanan. Jelas dia mengejar dari Gunung Luoe sampai ke sini. Dia melihat adeganku dan Raja Iblis Kerbau yang seolah bersekongkol. "Satua." Aku mengerutkan kening. "Jangan panggil aku Satua." Sawujing melangkah masuk ke dalam gua menodongkan tongkat penakluk iblis ke arahku. Aku benar-benar tidak menyangka, kakak seperguruan kedua kau tega mengkhianati guru, mengkhianati Gunung Roh, dan bergaul dengan iblis seperti ini. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Tatapannya seolah melihat musuh bebuyutan. Hatiku terasa perih. Kita saudara seperguruan akhirnya sampai pada titik ini. Aku menekan perasaanku dan berkata dengan dingin,
Wujing ini bukan urusanmu. Pulanglah. Sa Wujing berteriak murka. Pulang. Pulang bersamamu ke Gunung Roh untuk memohon ampun di hadapan Buddha. Jika kau masih keras kepala jangan salahkan adikmu ini tidak memberimu ampun. Begitu ucapannya selesai tongkat penakluk iblis di tangannya. Dengan kekuatan yang dahsyat, menghantam ke arah kepalaku. Dia serius. Di matanya menjaga wibawa Ling San. Lebih penting daripada persaudaraan kita. Aku menghindar ke samping hatiku marah dan cemas. Aku tidak bisa melawannya. Begitu keributan ini sampai terdengar oleh Ling San. Semua rencana akan gagal total. Tapi dia terus mendesak dengan jurus-jurus penakluk yang mematikan. Wujing, kamu sudah gila. Semua yang kulakukan adalah demi. Diam. Kau pengkhianat yang menyebarkan hasutan sesat. Sa Wujing sama sekali tidak mendengarkan penjelasanku. Gada pusakanya berayun seperti angin memaksaku mundur terus-menerus. Aku hanya bisa menangkis. Aku menahan diri di mana-mana karena takut melukainya. Tapi dia mengira kemampuanku lebih rendah dan serangannya semakin ganas. Raja Iblis Kerbau di samping melihat kami sebagai saudara seperguruan saling bermusuhan. Aura iblisnya bergejolak tapi dia ragu-ragu. Semangat bertarungnya yang baru saja kunyalakan. Setelah melihat kemunculan Sa Wujing dewa sejati dari Ling San, mulai goyah lagi. Sial, aku lengah sejenak dan bahuku dihantam gada Sa Wujing. Seluruh tubuhku terhuyung menabrak dinding batu. Tenggorokanku terasa manis, seteguk darah hampir menyembur keluar. Kakak kedua menyerahlah. Sa Wujing mengangkat tinggi gada pusakanya, matanya memancarkan sedikit rasa tidak tega. Tapi lebih banyak lagi adalah tekad yang tak tergoyahkan. Aku menatapnya, hatiku terasa dingin. Mungkinkah rencana 1000 tahun yang kita susun akan hancur di sini di tangan adik seperguruanku sendiri? Aku menutup mata dengan putus asa.